semua, perkenalkan nama saya Evelyn Mamora dengan NIM 2201040022, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 3 Grup A, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjawab 5 soal ujian yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Pak Nasib Pembangaol MED. Yaitu jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Yang teori yang saya ambil yaitu teori kognitif. Perkembangan teori ini dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Nah, seorang psikologi Jean Piaget pertama kali mengemukakan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Dalam teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Piaget, ia menjelaskan mengenai skema-skema atau mengenai bagaimana seseorang memberikan serta menjelaskan persepsi tentang lingkungannya dalam beberapa tahap perkembangan. Teori kognitif menurut Piaget adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran dirinya. Terus prinsip teori belajar kognitif. Teori ini banyak digunakan di dunia pendidikan. Yang pertama, seseorang belajar akan mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila belajar tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua, penyusunan prosedur pengajaran harus sederhana kompleks. Yang ketiga, proses pembelajaran dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal. Terus teori ini meletakkan konsep pada insight, pengamatan atau pemahaman mendadak dalam suatu situasi, permasalahan, atau sering diungkapkan dengan pernyataan aha. Teori Gestalt berpendapat bahwa seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi yang melihat strukturnya secara menyeluruh, menyusunnya kembali dalam struktur yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Implementasinya, yang pertama itu memanfaatkan strategi metakognisi. Metakognisi ini merujuk pada pemahaman seseorang tentang proses kognitif mereka sendiri. Yang kedua, penerapan pembelajaran berbasis masalah. Salah satu pendekatan yang selalu dengan teori belajar kognitif adalah pembelajaran berbasis masalah. Metode ini menentang siswa untuk menggunakan keterampilan kognitifnya mereka dengan memecahkan masalah atau situasi yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, yang ketiga, pemanfaatan pengajaran kolaboratif. Teori belajar kognitif menekankan pada peran interaksi sosial dalam masyarakat melalui pembelajaran. Dengan menerapkan metode pengajaran kolaboratif, siswa dapat saling berdiskusi, berbagi ide, dan membantu satu sama lain dengan memahami materi pembelajaran yang diberikan. Yang keempat, teknologi pendekatan teknologi argumen reality dan virtual reality. Penggunaan teknologi argumen reality atau virtual reality dapat mengikuti pengalaman pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang intensif. Nah, teori belajar kognitif menekankan pentingnya konteks dalam memahami dan mengasimilasi informasi. Yang kelima, memanfaatkan pendekatan pengajaran berbasis inquiry. Pengajaran berbasis inquiry ini atau menyelidiki atau penyelidik
melibatkan siswa dalam mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah yang menarik bagi mereka. Nah, dalam konteks teori belajar kognitif ini, pendekatan ini merangsang proses berpikir kritis dan memperkuat kemampuan metakognisi. Jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikut sertakan satu contoh sistem. Komponen sistem. Komponen-komponen sistem adalah bagian-bagian yang membentuk sistem atau berkontribusi pada tujuan keseluruhan sistem. Komponen-komponen ini dapat beragam tergantung pada jenis sistem yang sedang dibahas. Tetapi ada beberapa komponen umum yang sering muncul dalam berbagai jenis sistem. Berikut adalah beberapa komponen umumnya. Yang pertama, elemen atau komponen dasar. Ini adalah bagian-bagian atas unsur-unsur yang membentuk dasar dalam sistem. Nah, contohnya itu dalam sistem komputer, elemen-elemen yang mungkin termasuk CPU, RAM, hard drive, dan lain sebagainya. Yang kedua, interkoneksi atau hubungan. Interkoneksi atau hubungan antara suatu elemen-elemen sistem ini adalah aspek yang penting dalam sistem. Ini mencakup bagaimana elemen-elemen komunikasi berbagai data atau berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, tujuan atau fungsi, yaitu setiap sistem memiliki tujuan atau fungsi tertentu yang harus dicapai. Tujuannya itu biasanya merupakan alasan eksistensi sistem tersebut. Elemen dan semua komponen sistem berperan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, input. Sistem menerima input dari lingkungan atau dari luar sistem yang kemudian diolah dan digunakan oleh sistem. Input ini dapat berupa data, energi, informasi, atau elemen yang diperlukan. Yang kelima, proses dan operasi. Proses atau operasi yang dilakukan oleh sistem adalah cara sistem mengelola inputnya untuk mencapai tujuan dan fungsi yang diterapkan atau yang sudah direncanakan atau yang sudah disepakati dari mereka. Nah, proses ini melibatkan pemrosesan dan tindakan tertentu. Konsep sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen atau komponen yang saling terkaitan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan fungsi tertentu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, sistem dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk sistem komputer, dalam ekonomi, sistem biologi, dan banyak lagi. Yaitu sistem pemesanan online. Inputnya itu dalam sistem pemesanan online ini dapat berupa pemesanan produk atau jasa oleh si pengguna atau si pembeli yang mempunyai data pengguna seperti alamat pengirim dan metode pembayaran yang dipilih. Yang kedua, proses. Proses dalam sistem ini mencakup mengadakan pemesanan, verifikasi pembayaran, perhitungan ongkos kirim, penjadwalan pengiriman, dan notifikasi pengguna tentang status pemesanan. Yang ketiga, output. Output sistem ini adalah konfirmasi pemesanan kepada pengguna, informasi tentang status pemesanan, dan tanda terima pembayaran. Produk atau jasa yang dipesan akan diantar ke alamat yang ditentukan. Yang keempat, kendali. Sistem ini memiliki kendali untuk memastikan validitas pembayaran, mengelola stok produk atau jasa, dan menjaga keamanan data pengguna. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan sistem ini mencakup koneksi internet, database produk dan pengguna, serta layanan kurir atau pengirim yang untuk mengirim produk tersebut. Yang keenam, tujuan. Tujuan sistem pemesanan online ini adalah memberikan layanan pemesanan kepada si pengguna untuk lebih mudah, cepat,
dan aman kepada pengguna, serta memastikan pengiriman produk yang dipesan oleh pengguna itu dapat sampai di tangan atau sesuai dengan permintaan si pengguna. Jelaskan konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Konsep teori sistem adalah pendekatan ilmiah untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara komponen-komponen dalam sistem, baik sistem fisik maupun abstrak. Konsep dasar teori sistem adalah pemahaman bahwa sistem terdiri dari komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain. Teori ini digunakan untuk menganalisis, merancang, dan memahami sistem dengan lebih baik melalui pendekatan holistik. Nah, adapun tujuannya teori sistem ini, yang pertama mengintegrasikan pemahaman, membantu untuk mengintegrasikan pemahaman berbagai elemen atau komponen dalam suatu sistem agar dapat dipahami secara keseluruhan, bukan hanya sebagai bagian-bagian terpisah. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan hubungan. Mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara komponen-komponen dalam sistem yang dapat membantu dalam pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi sistem dengan memahami dinamika internalnya dan berpotensi untuk mengoptimalkan kinerjanya. Yang keempat itu merancang sistem yang lebih baik. Yang pertama, membantu dalam merancang sistem baru atau memperbaiki sistem yang ada dengan mempertimbangkan pengaruh dan interaksi yang kompleks antara komponen-komponen. Adapun aksioma teori sistem, itu aksioma adalah prinsip-prinsip dasar yang membentuk suatu teori sistem. Adapun beberapa prinsipnya itu, yang pertama aksioma keselarasan, yang kedua aksioma hierarki, yang ketiga aksioma perubahan, yang keempat aksioma lingkungan, yang kelima aksioma tujuan, yang keenam aksioma holistik. Nah, yang pertama, aksioma keselarasan adalah sistem kumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, aksioma hierarki, sistem yang dapat dianalisis dalam berbagai tingkatan hierarki dan tingkat komponen individual hingga tingkat keseluruhan sistem. Yang ketiga, aksioma perubahan, sistem cenderung berubah dari waktu ke waktu sebagai tanggapan terhadap lingkungannya. Yang keempat, aksioma lingkungan, sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dapat memengaruhi sistem dan sistem dapat memengaruhi lingkungan. Yang kelima, aksioma tujuan, sistem ini memiliki tujuan atau fungsi tertentu. Analisis yang mempertimbangkan tujuan ini dan mengevaluasi kinerja atau efektivitas sistem. Dan keenam, aksioma holistik, sistem ini harus dilihat secara holistik, yaitu berbagai keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah dan komponen-komponennya. Jelaskan konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Konsep teori sistem dalam bidang pendidikan. Teori sistem adalah pendekatan untuk memahami fenomena kompleks dengan bidang pendidikan dengan melihatnya sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi. Pelopor teori sistem dalam bidang pendidikan, salah satunya pelopor dalam menerapkan teori sistem dalam bidang pendidikan adalah Ludwig von Bertalanffy, yang dikenal sebagai Bapak Teori secara Sistem Umum.
uh, kontribusinya adalah menyediakan kerangka kinerja konseptual untuk memahami fenomena pendidikan sebagai sistem yang kompleks. Selain ini, beberapa tokoh lain dalam bidang pendidikan seperti Katnan Boulding dan Gregory Bateson juga memainkan peran penting dalam pengembangan teori sistem dalam konteks pendidikan. Implementasi jenis teori sistem dalam bidang pendidikan ada beberapa implementasinya. Yang pertama, teori sistem terbuka. Yang kedua, teori sistem hierarki. Yang ketiga, teori sistem sirkular. Yang keempat, teori sistem adaptif. Dan kelima, teori sistem kausalitas. Yang pertama, teori sistem terbuka. Implementasinya, sistem pendidikan dianggap sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, teori sistem hierarki. Implementasinya dalam pendidikan, tingkatan hierarki dapat dilihat sebagai tingkatan sekolah, kelas, siswa, dan kurikulum. Yang ketiga, teori sistem sirkular. Implementasinya, teori ini memandang perubahan sehingga lingkungan sirkular yang dapat memengaruhi satu sama lain. Yang keempat, teori sistem adaptif. Implementasinya, teori ini menganggap sistem sebagai entitas yang dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, teori sistem kausalitas. Implementasinya itu, teori ini memeriksa hubungan sebab dan akibat antara komponen sistem. Jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dilihat dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Dalam ini, sekolah dianggap sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya, menerima input, menghasilkan output, dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, berikut cara sekolah beroperasi dengan perspektif dalam sistem terbuka. Yang pertama itu input. Input itu terdapat 3 di dalamnya, yaitu siswa, tenaga kependidikan, dan juga kurikulum. Yang pertama, siswa. Siswa adalah salah satu input untuk yang utama dalam sistem sekolah. Mereka membawa berbagai latar belakang, pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan. Yang kedua, tenaga pendidikan dan staf. Guru, staf pendukung atau administrator adalah komponen penting dalam mengelola pendidikan. Ketika mereka membawa pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk membentuk pengalaman belajar siswa yang ingin mereka ajarkan dan ingin mereka bagi dengan siswa mereka. Yang ketiga itu kemajuan, kurikulum. Kurikulum adalah pedoman yang digunakan oleh sekolah untuk mengajar materi pelajaran kepada siswa. Kurikulum ini yang dipakai untuk mereka sebagai bahan ajaran yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kedua itu ada proses. Dalam proses ini ada 2 yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi. Yang pertama itu pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini adalah proses inti di dalam sekolah yang dilakukan setiap sekolah dan siswa dalam aktivitas jadwal yang telah ditentukan untuk dalam mengajar siswa dengan kurikulum atau interaksi antara guru dan siswa bagian yang penting di dalam proses ini. Yang kedua itu evaluasi. Evaluasi siswa dan hasil belajar yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa atau pencapaian tujuan pendidikan yang dapat memastikan pemahaman materi yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga itu ada output. Output ini terdapat
dua di dalamnya juga. Yang pertama itu siswa yang terdidik. Nah, output utama dalam sistem sekolah adalah siswa yang telah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah diberikan dalam suatu materi ataupun kurikulum yang tersampaikan kepada mereka yang akan diperlukan pada masa depan mereka. Yang kedua itu kemajuan sosial. Sistem yang juga berperan sebagai dalam menciptakan kemajuan sosial dan menciptakan warga yang terdidik yang dapat mempunyai masa depan yang lebih baik lagi, dapat berkontribusi di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat itu ada umpan balik yang terdapat dua di dalamnya, itu evaluasi belajar, yang kedua perubahan dan adaptasi. Yang pertama evaluasi hasil belajar. Hasil atau ulasan hasil belajar siswa itu menjadi umpan balik dari siswa, digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah dalam mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua perubahan dan adaptasi. Sistem sekolah harus bersifat adaptif, merespon perubahan dalam lingkungannya, seperti pengembangan teknologi, perubahan kurikulum, atau perubahan demografis siswa di sekolah tersebut. Yang kelima itu ada lingkungan. Di lingkungan ini juga hanya terdapat satu, yaitu hanya masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah sekolah berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, seperti orang tua, warga masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Masyarakat dapat memengaruhi pendanaan, kebijakan, dan harapan terhadap sekolah. Nah, dalam model sistem terbuka ini penting untuk dipahami bahwa sekolah tidak beroperasi secara berpisah. Nah, tetapi terhubung dengan lingkungan yang lebih luas. Perubahan dalam lingkungan ini juga mengaruhi operasi sekolah, dan sebaliknya sekolah dapat memberikan dampak pada masyarakat. Melalui pemahaman ini, sekolah dapat memberikan langkah-langkah yang meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas dan relevansi pendidikan yang mereka berikan. Jawaban ujian saya yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih.